Iya, Bu Supra, Nyun Sewu, yang ya, di Indonesia kelihatan ya. ya, kelihatan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam. semua, Baik. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih telah bersama join. Mohon maaf saya mute dulu mic-nya. Ini ritual ini saya berulang-ulang karena setiap sesi itu ada saja yang baru kan, yang belum mengenal tentang Indonesia. Jadi hari ini sesuai dengan e-flyer-nya, topiknya The New Normal and Executive Function ya. Ini sebenarnya sangat demanding, tinggi ya, karena satu yang baru, sangat hot gitu, terutama kita dalam suasana masih ketidakpastian ya tentang COVID ini, mudah-mudahan cepat berakhir. Jadi sebenarnya kami ikut mendukung kampanye di rumah aja dalam rangka memberhentikan atau memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Namun kopdar itu kita pindahin jadi ngobdar. Kalau kopdar itu kopi darat, ngobdar itu ngobrol, sebenarnya ngobrol daring. Beberapa masih nanya daring apa? Di sini maaf Bu Supra, lihat slide saya bergerak hari ini. Slide-nya bukan yang Indonesia sekarang, yang ngobdar Ramadan kelihatan. Ya. Ini juga gerak slide-nya ya. Bu Supra bisa baca kan ngobrol dalam jaringan ya. Ya. Kadang-kadang beberapa kali yang lalu itu saya sliding gitu ya, tapi ternyata rekamannya cuma satu slide diam. Jadi saya memastikan aja lagi. Jadi karena di bulan puasa dan hari ini kesempatan ngobdarnya ngobdar Ramadan, karena bulan Ramadan dan hari ini yang terakhir karena kita sudah akan segera Lebaran ya, Idul Fitri. Nah, teman-teman yang baru join, yang baru kenal Indonesia, saya hanya kasih deskripsi singkat. Indonesia itu komunitas pencinta ilmu neuroscience. Tadi sempat ada yang bertanya, kita tidak membatasi, kami tidak eksklusif, jadi semua bisa join, siapa aja, yang penting orang Indonesia. Jadi beberapa teman ekspat itu belum saya kasih permission dari teman-teman untuk, jadi tetap yang penting warga negara Indonesia. Punya visi misi Indonesia cerdas berakhlak mulia, secara resmi berdiri tanggal 29 Maret 2015. Jadi kalau akte kelahiran itu kira-kira, dan berarti tahun ini sebenarnya tahun kelima, cuman tapi kita belum bisa merayakan kalah pamor dengan COVID-19. Jadi nanti setelah COVID-19 sudah selesai gitu ya, mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi, biasanya dalam bentuk seminar ataupun gathering ya. Nah, beberapa teman masih nanya, apa sih neuroscience gitu kan, untuk menyeragamkan dan supaya juga salah gitu. Karena saya sendiri juga sebenarnya bukan neuroscientist murni, ya. Kami disebutnya neuroscience antusias ya. Saya tidak belajar secara formal. Jadi neuroscience itu adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang otak dan dinamikanya. Saya bold di bawah itu, neuroscience pelajari semua hal yang berkaitan erat dan fungsi otak, intelektual, dan kesadaran manusia. Jadi kita berpikir, berperasaan, mimpi, tidur, dan seterusnya itu sumbernya dari otak. Saya ambil referensi dari Profesor Taruna, yang kebetulan juga beliau merupakan salah satu anggota kehormatan di Indonesia dan ikut di dalam akte pendirian. Nah, ini mempersingkat, ini beberapa bentuk aktivitas Indonesia Community. Kami sering mengadakan public training, seminar, workshop, gitu ya. Ada beberapa kota terlihat di sini, Balikpapan, Denpasar, Pekanbaru, dan seterusnya. Saya ajak Dr. Amir Judi dan Dr. Tauhid pada saat itu. Jadi siapa yang bisa gitu. Di WhatsApp grupnya mungkin ada beberapa yang tidak ada di kota sini. Misalnya ada sekarang sudah ada juga di Padang, Batam, ada di Lampung, di Balikpapan. Namun hari ini kita perlu leveraging ya, artinya supaya visi misi Indonesia Cerdas Berakhlak Mulia itu akan terwujud lebih cepat. Jadi sudah benar ya kalau visi itu 3 tahun tercapai, bukan visi kali ya, mungkin bisa 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Saya lebih percepat lagi. Nah, ngobdar ini akhirnya menjadi serial webinar. Kenapa berbayar sekarang? Beberapa ada yang nanya, biar bagaimanapun kita akan mengeluarkan biaya, pertama untuk license-nya Zoom ini biar aman, itu kita kena $14,99 per month atau $15 ya. Itu excluding tax. Rencananya Ibu Sri Mulyani katanya ada wacana ingin
mengenakan pajak juga. Terus biasanya ada beberapa nanti Bu Supra boleh juga ngasih hadiah, tapi teknisnya pada akhirnya kita ngeluarin biaya juga karena mengirim buku itu. Ternyata keunikannya dalam webinar itu seringkali partisipannya dari luar kota. Ada yang dari Padang, ada yang dari Lampung, dan seterusnya. Mungkin di sini tadi ada dari Bogor kali ya, ada dari Bandung. Terus based on survei, biasanya di Google Form itu kita tanyakan juga jumlah yang dikenakan biayanya itu tidak serta-merta semena-mena, itu berdasarkan masukan. Ada yang nulis 50.000, 75.000, 100.000, bahkan di atas 200.000 juga banyak. Tapi dampak psikologisnya juga bagus ternyata, karena dengan kita berbayar jadi lebih komit, lebih serius. Kemarin kalau gratis itu kan isi kami isi go ya, ada yang masuk tengah, ada yang keluar lagi, dan seterusnya gitu. Jadi kita harus respect juga terhadap narasumber yang sudah menyisihkan waktunya, menyiapkan materinya. Jadi kita harus lihat secara berimbang seperti itu. Nah, ini kami ingatkan dari awal bahwa acara ini selalu direkam. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, nanti pada saat ada kesempatan berbicara, mic itu dibuka untuk bertanya jawab dan berdiskusi, untuk memperhatikan hal ini gitu. Jadi kontrolnya dari kita masing-masing. Kenapa direkam? Ada dua hal kepentingan. Pertama untuk kepentingan kami untuk publikasi, yang kedua untuk dokumentasi. Nah, ini dari hal survei di Google Form itu, ini dari partisipan ya, jadi bisa bias juga, tapi berdasarkan teman-teman yang udah mengikuti ngobrol dalam jaringannya Indonesia, itu kita lihat topik lumayan tinggi, 36,4% dalam human brain ya. Ada juga teknologi and brain science itu 13,6%, education teaching ada 22,7%. Walaupun ini pasti akan bisa berubah-ubah tergantung respondennya memberikan apa. Mudah-mudahan Bu Supra ini bisa mencakup 3 area itu. Kita lihat. Jadi kita ingatkan lagi, tujuan Ngobdar itu menggantikan acara Kopdar, Kopi Darat Temu Fisik Komunitas Indonesia. Nah, nanti biasanya nih kita modelnya selalu umum ya. Kita tidak seperti seminar resmi, kita agak santai. Konsepnya seperti itu. Sesi pertama penyampaian materi nanti dari Bu Supra, terus nanti sesi 2 tanya jawab. Pada saat sesi 1 pembicara hanya pembicara ya, dengan hostnya unmute. Sebenarnya saya salah satu co-host, nanti mungkin ada Mas Imes, Kakak Imes atau Kakak Zaki juga menemani. Terus nanti sesi kedua baru dibuka kesempatan tanya jawab. Mungkin ritualnya kita biasanya raising hand, ada tombolnya raising hand, atau via chatting. Jadi lebih enak mengalirnya. Nah, ini konsepnya lebih santai ya, karena benefit partisipan tuh tujuannya untuk ngariung, ngobrol, temu kangen, karena udah bosen nih di rumah terus gitu. Udah minggu keberapa nih. Diskusi santai tapi insya Allah bermanfaat, menurunkan gagasan, inspirasi, kreativitas, dan lain sebagainya yang membawa nilai-nilai positif ya. Nah, kadang-kadang partisipan kami kasih hadiah dalam bentuk buku, Quran, dan seterusnya. Nanti kita lihat kondisinya, atau dari mungkin Bu Supra ingin memberikan juga terserah. Kesempatan menjadi narsum sebenarnya ini kemarin sih ya, artinya teman-teman sebenarnya kita boleh, atau nanti bulan depan kali ya setelah Lebaran ini, kalau punya topik menarik, yang penting relevan dengan neuroscience dan berhubungan dengan manusia. Kami ingatkan sekali lagi, no sara, no politics, kita menghindari hal-hal yang sensitif. Terus juga pembicara biasanya juga menyumbang hadiah, silakan aja. Benefitnya bagi pembicara nanti akan free ya untuk serial Ngobdar ke depannya. Terus kesempatan menjadi co-host gitu ya, harusnya 5, 4, 3 gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa aja menemani saya. Yang penting sudah biasa membawakan acara, sabar memfasilitasi diskusi, luas katanya, menyenangkan dan mudah senyum serta berdedikasi. Nah, benefitnya sama. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa hubungin admin, hubungi saya. Admin ini di sini seperti tertera 081316114704 dengan Mbak Lina. Kita mempersingkat waktu. Jadi itu aja Mbak Bu Supra. Informasi terakhir, alhamdulillah kami sudah punya sekretariat ya di South Quarter, walaupun bentuknya virtual office ya di Tower B, mezzanine floor. Tapi kita sedang COVID, jadi nanti COVID sudah enggak, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan pemanfaatnya. Dari saya itu,
sementara saya bantu buka slide-nya ya, Mbak. Sebentar. Lagi. Saya bukakan dulu. Multitasking. Kok hilang? Bentar. Sekarang hilang tombolnya. Oh, ini dia. Tombolnya jadi hilang. Ya. Ini dia. Kelihatan ya, Bu Supra? Kelihatan. Slide-nya udah kelihatan? Ya. Sudah. Nah, monggo Bu, waktu dan tempat silakan. Monggo. Ya, terima kasih ya. Mas Pi. Teman-teman semua, Bapak Ibu, adik-adik, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini banyak loh senior-senior saya, guru saya yang ada di sini, dan mereka juga dosen-dosen dari PT-PT besar, dari IPB, dari Unstra, dari UGM, dari UNER, terus mana lagi itu. Mahasiswa S3 saya juga ada, S2 saya juga ada, jadi komplit. Dan lain-lainnya itu tentu saja teman-teman dari Mas Bis dan Mbak Imes dan sebagainya. Nah, sore hari ini saya ingin sharing tentang COVID-19 dan kaitannya dengan ilmu saya, yaitu psikologi, dan yang disebut dengan executive function. Jadi karena grup ini namanya adalah Neuronesia, yang kita dulu itu kenalannya gimana, atau Mas Bis kok bisa saya ikutan itu yang memperkenalkan siapa, lupa. Dengan Kemudian, Insan yang lagi belajar di Belanda ya. Insan yang mempelajari psikoterapi ya. Nah, ini karena kita masih dalam keadaan COVID-19, saya kaitkan itu, dan kedepannya kita itu akan menghadapi hal seperti apa toh. Gitu. Nah, monggo diteruskan Mas Bis. Maaf loh, jadi asrot ini. Ini alur emang udah tugas kewajiban. Yap. Alur pikir yang akan kita selesaikan, mungkin ini 30 menit gitu Mas Bis, supaya saya tahu waktu spread-nya untuk diskusi nanti ya. Ya. Nanti biar kita mungkin jam 5 sudah tanya jawab gitu kan, kita masukin waktu setengah jam. Iya, Oke. Baik. Ini saya teruskan? Ya, diteruskan aja. Kalau COVID-nya sendiri kita mengalaminya dan kebanyakan itu tidak menyenangkan, bahkan menakutkan. Nah, kalau kita ingat ya, sebelum datangnya COVID, kita itu bersemangat, pokoknya bersemangat lah berbicara tentang revolusi industri 4.0. Kita semua masih ingat itu. Itu masih kita juga ini kan masih kita jalani, bahkan sudah ada kalau Jepang mengatakan revolusi sosial 5.0. Nah, itu saja baru menggelinding, kita belum tuntas, kita ini sudah mendapatkan gangguan yang sangat besar, juga internasional global. Itu yang dengan kedatangan Mbak COVID, Mas COVID, apa siapapun juga itu, yang tidak terlihat tapi sangat berbahaya. Itu yang menjadi permasalahan utama di seluruh dunia. Lalu seterusnya, monggo Mas. Nah, ini ternyata saya juga ikut webinar di kelompok-kelompok saya, misalnya bioetika kemarin itu ada sejarawan yang sharing ke kami tentang pandemi di Indonesia. Ternyata itu ada loh sejarahnya pandemi di Indonesia. Jadi saat kita seabad yang lalu kita kedapatan
flu Spanyol, dan itu juga pandemi internasional. Itu namanya flu Spanyol, tapi ternyata itu asalnya itu dari Amerika. Jadi orang Amerika ini mungkin agak uri gitu ya. Agak uri itu apa? Sono apa? Sembrono apa? Bukan, pokoknya ya. Culas. Culas. Ya culas ya nggak fair gitu. Tricky ya. Iya, tricky. Pokoknya kesalahan buat orang lain, saya nggak salah, biar image-nya tetap bagus tuh orang Amerika. Itu seabad yang lalu aja mereka udah begitu. Dan ternyata kematiannya itu lebih dari 1,5 juta. Dan di Indonesia itu menurut sejarah yang abu-abu ya, tidak terlalu terang, itu dikatakan antara tahun 1910 sampai 1920 itu yang meninggal banyak sekali. Lalu juga ada yang sangat menakutkan yang terjadi di Indonesia itu adalah datangnya penyakit pes. Itu kan juga very infectious ya. Penyakit pes itu saking infectiousnya, rumah-rumah penduduk zaman Hindia Belanda itu disuruh dibakar, sehingga mereka juga nggak punya rumah lagi. Nah, uriknya atau culasnya Belanda, namanya juga penjajah, itu yang penderita dan keluarganya itu yang rumahnya dibakar, mereka harus membeli rumah baru, membeli itu. Tidak diberi oleh Belanda, tapi membeli rumah baru dan harus diangsur. Nah, itu. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, kemudian teman-teman yang dari ilmu virus dan sebagainya itu mengenal di tahun 30 ada kejadian apa, kemudian sudah memasuki abad 21, ini juga ada virus namanya SARS, kemudian di Timur Tengah ada MERS, ya, Middle East dari sana. Kemudian yang terbaru ini menurut teman-teman dari epidemiologi, ini virus yang belum diketahui sebelumnya gitu. Yang merebaknya itu di sekitar tahun barunya Cina dan tahun baru internasional. Kemudian tanggal 11 Februari oleh WHO ini ditetapkan sebagai pandemi, ini kita semua sudah tahu. Tetapi di Indonesia kan ini yang sering menjadi olok-olok dunia, kita ini merasa di Indonesia nggak ada gitu. Ternyata ada delay, Mbak. Ada delay biasanya. Ini delay karena kita tidak mempunyai alat assessment yang cukup gitu. Sekarang gimana sudah ada banyak sekali dan sudah bisa membuat sendiri, kan tiba-tiba hari kemarin saja melonjak sampai hampir 1.000 orang satu hari. Nah, hampir di semua dunia itu sudah terdampak, dan di Indonesia per hari kemarin keadaannya seperti ini. Sudah mencapai 20.000. Ini sebentar lagi akan dikeluarkan oleh TVRI, ini mau tambahnya hari ini berapa, kita tunggu saja. Kemudian seterusnya, ini kan tentang COVID-19. Mari Mas Bis. Ya. Sebetulnya apa sih yang ada di sekitar kita? Ini sudah mulai masuk yang saya menghindari yang kesehatan ya, karena saya tidak di bidang itu, di bidang dulu pernah riset epidemiologi, tapi kan sudah lama sekali. Saya tidak berani berbicara tentang kesehatan atau epidemiologinya. Nah, dampak dan realitas, tidak hanya dampak yang saya bicarakan, tapi realitas dari COVID-19 ini, setelah terjadi ontran-ontran kita bahkan sebelum ada satgas dari pemerintah itu kan uncertainty-nya itu sudah tinggi. Sekarang masih tinggi, sama tingginya dengan dulu. Tetapi mungkin kita semua seluruh dunia, bahkan WHO dan Center of Disease Control (CDC) di Amerika itu ya sama gagapnya dengan kita. Tapi kalau selain ada kematian ya, banyak kematian di seluruh dunia, itu saya merasa bahwa ya memang kita ini gagap dengan negara-negara lain. Misalnya yang saya tengarai adalah
protokol untuk menghadapi pandemi itu menurut saya itu Indonesia itu belum punya gitu karena tidak pernah membayangkan dan tidak pernah mengalami sendiri. Kalau negara-negara yang pernah kena SARS atau MERS itu mungkin mereka punya bayangan. Tapi kita tidak punya bayangan bahwa bahkan pada awal Maret saja kan mencari masker nggak ada, APD yang lain nggak ada, hazmat nggak sangat sedikit dan sebagainya. Kemudian juga biaya pengobatannya kita sudah kentara sekali bahwa APBN saja kan terkuras untuk itu. Jadi biaya pengobatannya memang sangat tinggi. Memang memakai BPJS, tapi ternyata kan ada juga yang tidak tercover oleh BPJS dan itu sangat tinggi. Kemudian kalau secara saya ke kiri dulu ke sosial, itu banyak di negara-negara lain itu yang melakukan lockdown, tapi itu bukan pilihan toh di Indonesia, tetapi PSBB. Dan ternyata tidak semua provinsi itu minta PSBB, tidak semua kabupaten minta PSBB. Kalau di DIY sendiri, di provinsi saya itu tidak ada sama sekali PSBB. Dan adalah salah satu tujuan mudik, jadi kita semua ini pertambahan kasus kalau di DIY itu karena pendatang, bukan karena kami yang orang asli DIY. Kemudian juga secara sosial kita harus melakukan social dan physical distancing, itu realitasnya harus begitu. Kemudian ada sekolah-sekolah harus dilakukan dari rumah. Kemudian juga kerugian bisnis, kalau Erick Thohir mengatakan dia sebagai menteri menghitung ada dibandingkan dengan tahun kemarin kerugiannya sudah 90% dari bisnis pemerintah. Kemudian economic growth, Bu Sri Mulyani mengatakan ya sebetulnya untuk sampai Maret kuartal pertama itu, trimester pertama itu masih oke lah, bisa 2, berapa persen. Tapi kemungkinan besar ini akan minus menjadi minus 0,4%. Itu prediksi yang saya pikir prediksinya minusnya cuma 0, itu ya mungkin masih bagus ya dibandingkan negara lain. Tapi kenyataannya begitu. Sehingga pemerintah juga was-was sekali tentang keadaan ini. Kemudian kita semua harus bekerja dari rumah. Saya hitung sudah hampir 3 bulan saya di rumah, kalau keluar itu cuma kalau beli grocery gitu, dan banyak sekali terjadi dirumahkan, tidak dipekerjakan dan tidak digaji, tapi masih jadi pegawai, dan PHK sangat tinggi. Nah, kemudian kalau yang dari bagian saya, ini yang terjadi adalah ketidakpastian yang sangat tinggi. Ketidakpastian itu kita lihat saja, satu orang pejabat bilang gini, di counter oleh pejabat yang lain. Pada berbeda pendapat, sehingga harus ditengahi sendiri oleh presiden. Apakah PSBB akan dihilangkan dan sebagainya, itu kan terpaksa presiden sendiri. Dan itu menunjukkan bahwa memang di atas sana pun ketidakpastian itu tinggi. Padahal ketidakpastian itu adalah sumber dari kecemasan. Kalau dalam psikologi, ya jelas, kita nggak tahu. Kalau ditanyain, siapa saja tidak tahu kapan ini akan berakhir. Nah, terus saya makan besok gimana gitu. Semua terserah pada keluarga masing-masing, pada individu masing-masing. Jadi kalau saya bilang suami saya sama anak saya bilang jangan beli apa-apa, jangan beli aneh-aneh. Kalau ada luxurious, kemarin kamu suka beli tas, kamu suka beli sepatu, stop semuanya. Itu nggak boleh terjadi sekarang. Jadi sudah the new behavior itu sudah mulai ditanamkan gitu. Nah, saya cuma anaknya 1. Kalau anaknya 5, 10 komunitas itu bagaimana pusingnya untuk mengatur spendingnya dikurangi gitu. Itu kecemasan yang berawal dari ketidakpastian. Kemudian stres, ketidakpastian yang terus-menerus yang kemudian menyebabkan kesedihan ya. Banyak mereka juga yang tidak tahu harus makan apa. Menggali sekarang dimakan hari ini. Besok mau makan apa saja tidak tahu.
kemudian ini semua menjurus pada depresi ke apa ini di sini ada Bu Muhana yang beliau ini orang klinis yang sangat paham tentang depresi karena riset-risetnya di situ. Jadi kesedihan yang bertumpuk-tumpuk dalam waktu yang lama, tidak ada pertolongan, dan ini karena ini seluruh dunia gitu. Jadi kita ayo depresi bersama-sama. Gitu. Ini sesuatu yang tidak sehat. Kemudian juga ada perubahan perilaku yang kita tinggal di rumah ini kan perubahan perilaku gitu. Kita yang juga tahu kalau pagi hari harus berjemur, tapi kan kita nggak pernah melakukannya karena merasa matahari itu kita kaya sekali. Nanti kan matahari itu datang mendatangi saya, tapi padahal kita harus betul-betul pada ultraviolet yang seperti apa yang harus kita deketin gitu, tidak sembarang sinar matahari yang sehat untuk kita. Kemudian juga ada yang namanya cabin fever. Nah, cabin fever ini ya kita ini semua mengalami cabin fever kalau tidak berhati-hati. Jadi sudah terlalu lama di rumah. Kalau rumahnya besar, ada kebunnya bagus, kemudian ada yang bisa ngobrol, tanamannya banyak, dia bisa bercocok tanam seperti Bu Trina ini saya kenal ada di sini membuat hidroponik, ini saya juga tertarik sekali. Nah ini malah Mas Bis, jadi yang ikut ini banyak sekali yang bermacam-macam ilmunya ini untuk kesehatan mental dan kreativitas itu apa yang dilakukan Bu Trina itu sangat bermanfaat karena ada di dalam lingkungan rumah kita. Tetapi bayangkan kalau di dalam suatu kampung yang uyel-uyelan tuh rumahnya empet-empetan, kalau sebelah itu ngomong kedengaran, panas sekali, nggak boleh keluar, itu akan menyebabkan cabin fever. Jadi yang cabin fever itu bisa menyebabkan psikosomatis ya, kita nggak sakit aja rasanya sakit. Karena kesumpekan yang ada di dalam lingkungan kita. Rumah kecil, tetangganya ribut terus, jalan gang kecil, kalau hujan becek, trocoh itu kalau hujan masuk ke dalam itu. Nah itu hanya beberapa hal psikologis yang merupakan realitas dari COVID-19. Lalu dari kultural, ini jelas sekali, ini juga sedang saya riseti sekarang ini, kita itu masyarakat kolektivistik, maunya bergerombol, bersama-sama. Bagus sih, tolong-menolong. Gitu. Dalam keadaan COVID, dalam keadaan kita dulu krismon, itu kita itu berzakat gitu. Ada yang di depan rumahnya itu digantung-gantungin bahan makanan misalnya. Atau setiap hari membagikan nasi bungkus. Tetangga saya itu sekolahan internasional tiap hari itu membagikan nasi bungkus 200 nasi bungkus. Nah, itu lalu ada menumbuhkan itu sebagai masyarakat kolektivistik. Tetapi dengan keadaan COVID ini, kolektivitas yang bagus sekali itu harus di-switch ke arah individualistik. Harus sendiri-sendiri, nggak boleh bersama-sama, minimal 1 meter. Itu semuanya itu dipaksakan. Gitu. Harus dipaksakan kita menjadi renggang. Jadi apa-apa kita uyel-uyelan gitu, dekat-dekatan, bahkan kalau saya sakit pun saya bisa ngobrol dengan teman baru, aku sakit ini loh gitu. Di terminal bis bisa langsung akrab, di kereta api bisa langsung akrab, cerita macam-macam. Itu tanda-tanda kalau masyarakat kita itu kolektivistik. Nah, masyarakat yang kolektivistik selamanya ini, berabad-abad ini harus tiba-tiba renggang secara fisik, renggang secara sosial, dan sebagainya. Ini yang banyak yang gegar budaya. Terutama dalam menghadapi Lebaran ini, itu mereka itu harus pulang ke kampung. Jadi apapun caranya harus pulang kampung, harus mudik. Banyak yang ditangkap polisi. Dan kalau di DIY itu sudah banyak sekali, terutama di Gunung Kidul itu yang mereka itu lewat jalan-jalan tikus dan sebagainya sampai pulang kembali ke
kampung halamannya. Itu gegar budaya yang sekarang ini terjadi karena itu kita masyarakat kolektivistik yang harus dipaksa menjadi individualistik. Kemudian juga sejarah pandemi tadi sudah itu kita mengalami gegar budaya, dan yang terakhir ini sebuah keuntungan apa bukan, itu bahwa undang-undang yang terkait COVID kan beberapa hari yang lalu itu sudah keluar. Nah ini kan juga tidak maunya pemerintah itu untuk memperbaiki keadaan supaya tidak direcoki dengan macam-macam, digugat dan sebagainya. Nah ini yang saya sendiri tidak ngerti tentang undang-undang ini, tapi itu kenyataan yang ada di kita sekarang. Monggo terusnya Mas Bis. Nah ini saya ingin menunjukkan ini, info tentang COVID itu di mana saja kita buka medsos, ada buka koran, ada buka internet, ada gitu. Nah, coba dilihat di sini. Ini adalah lembaga-lembaga yang sangat hebat. Kita lihat di sini. Ini dari ITB loh ini. ITB mempunyai konklusi sendiri di dalam perhitungan mereka, ahli-ahli statistik mereka sudah mengukur dengan sangat bagusnya. Di sebelah kanan juga ini UGM juga mempunyai data sendiri, memproyeksikan sendiri kapan kurva kita itu akan mulai merata lalu menurun. Itu. Kemudian nih dari Singapura juga yang tanggal 6 Juni katanya akan berakhir di Indonesia. Gitu. Tapi ini sudah segini hari kan malah naik terus. Kemudian juga dari BIN itu mereka mengemukakan hal yang sama, tetapi informasi yang diberikan berbeda antara ITB dengan UGM, dengan BIN, dengan Singapura ini berbeda semua. Jadi yang mau dipercaya yang sebelah mana gitu. Ini sebetulnya untuk kita, kalau kita ini ya kita di kampus gitu, kita ini banyak sih di WA kampus itu menjadi diskusi, academic discussion yang sangat hot gitu, dan menambah comprehension kita tentang COVID ini, tentang ilmu macam-macam yang kita sebelumnya nggak pernah care menjadi lebih care gitu. Tetapi ini in a way ini sebetulnya adalah info yang paling berbahaya adalah info yang kontradiktif gitu. Karena datanya adalah data yang mereka dapatkan. Kadang-kadang datanya tidak berasal dari sumber data yang sama. Dan perlu diketahui kalau kita tilik dengan jernih di sini, itu datanya itu yang data bulan April, sekarang sudah akhir Mei. Jadi sudah tidak kompatibel, nggak valid. Itu adalah data saat kita alat deteksinya, alat assessment-nya itu masih sedikit. Sekarang begitu sudah sangat membludak, ya, dalam tanda petik sudah sangat amat banyak daripada sebulan, 2 bulan yang lalu, maka data itu yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga ini sudah tidak bisa dipercaya. Lah mana kepastian yang ada lagi mana? Apakah betul Satgas pemerintah itu satu-satu dipercaya? Itu kan juga untuk masyarakat yang kritis itu kan tetap mempunyai questions, ya itu. Jadi ini juga merupakan sumber kecemasan dari masyarakat, nggak cuma Indonesia tapi dunia. Apalagi kalau di Indonesia itu kita terkenalnya ini yang paling bingungi gitu. Tadi jam 1 saya meeting dengan teman-teman dari Jerman dan ASEAN itu, yang mereka matanya itu nggak ke Malaysia atau ke Singapura, tapi supra Indonesia piye? Gimana Indonesia? Gitu. Ya keadaannya paling uncertain gitu, karena kita masih memanjat gunung, kasusnya tambah banyak, tapi mereka semua sudah mulai turun. Bahkan kalau Thailand itu sudah membuka PSBB-nya, sudah membuka lockdown-nya. Teman-teman saya sudah pada meeting, sudah pada pergi ke kafe dan sebagainya. Kita nggak boleh.
Monggo Mas Bit. Nah, yang diperlukan katanya, entah karena kita tidak tahu, ya, menurut WHO juga tadi yang dikatakan ITB, katakan UGM, dikatakan BIN, dikatakan siapapun saja yang mempunyai data untuk membuat prediksi itu belum tentu bisa dipercaya. Bukan karena mereka bohong, tapi memang datanya ya kurang akurat, gitu, tidak akurat pada saat itu. Sehingga diprediksikan oleh WHO ya kita memang harus tetap menghitung kapan itu akan landai. Tapi juga harus mulai memikirkan perilaku kita itu harus diubah. Saat kita mempunyai krisis ekonomi tahun 98, ternyata pada saat itu juga ada pemikiran, juga ada terminologi tentang the new normal. Tapi the new normalnya saat itu mungkin tidak terlalu gegap gempita seperti sekarang kita menghadapi the new normal karena COVID-19. Gitu. Nah, the new normal yang selalu didengung-dengungkan itu pertama adalah perilaku untuk memakai masker. Jadi kemana-mana kita keluar rumah, apalagi nanti kalau betul-betul ini sudah dibuka, itu the new normalnya adalah harus ada SOP di sekolah-sekolah misalnya, seperti kita lihat di Cina atau di Eropa yang sudah membuat SOP yang lebih bagus, lebih terukur gitu ya. Pertama memakai masker, yang kedua social distancing. Yang ini terutama yang social distancing ini yang paling besar masalahnya di Indonesia. Karena kalau dugaan saya ini knowledge-nya mereka itu kurang. Banyak masyarakat yang knowledge-nya kurang. Mungkin kalau kita ini di perguruan tinggi atau di kelompoknya Mas Bis Nuronesia ini paham benar ini kita betul-betul harus melakukan social atau physical distancing. Kemudian kita harus cuci tangan, katanya minimal 20 detik, kalau bisa lebih banyak. Dan ini juga ada yang mengkritik lah, seluruh dunia kalau mencuci 20 detik itu berarti airnya gimana gitu. Terkuras semua. Selain daripada 3 itu, sebetulnya menurut pemerintah ini ya, itu the new normal itu adalah perubahan budaya yang lebih pada perubahan perilaku. Perubahan perilaku, bukan PSBB-nya sudah mau dikendorkan. Sebentar lagi kita akan memasuki kebebasan seperti dulu misalnya. Menurut mereka itu bukan begitu. Tetapi juga the new normal itu yang sekarang sudah mulai didengung-dengungkan itu adalah mereka yang usianya di bawah 45 tahun itu sudah mulai boleh bekerja kembali tanggal 25 Mei habis Lebaran. Nah, ini rumusnya bagaimana? Rumusnya kan dari data. Data bahwa yang banyak meninggal itu kan yang orang tua-tua seusia saya ke atas ini. Gitu. Tapi juga ini the new normal itu adalah semuanya itu online. Everything is online. Kalau belajar online itu banyak yang gagap gitu. Kalau di fakultas saya itu begitu ada disuruh online itu semua dosen dikumpulkan, terutama yang tua-tua kayak saya ini yang gagap teknologi, yang ngajari dosen-dosen muda, gini loh pakai Zoom, gini loh pakai Google Classroom, Google Meeting dan sebagainya. Itu harus dipelajari sangat cepat. Ini yang kita rasakan. Nggak cuma di kelas-kelas school from home dan work from home, tetapi juga kita mau makan aja kan online. Tiba-tiba di seluruh kampus, di seluruh komunitas itu kita tinggal telepon ada jagung manis datang sendiri, misalnya begitu. Apel-apel datang sendiri ke rumah kita.
Dan kita terpaksa harus membuat SOP rumah tangga sendiri. Kalau ada Gojek datang, Gosen datang, itu harus SOP-nya bagaimana? Disemprot dulu, ditinggalkan di halaman dulu. Kalau bisa semalam atau berapa jam, baru dibuka di sana, baru barangnya dibawa masuk. Jadi begitu detailnya, begitu reveal-nya, begitu jelainya, ini semuanya bahasa Jawa ya, jelai, yang kita nggak suka melakukan itu, too much. Gitu. Nah, untuk yang kita yang paham, itu ya memang harus begitu, kita harus menyesuaikan diri. Tapi kalau yang nggak paham ya ngapain? Harus disemprot dulu, ngapain harus ditunggalkan di depan rumah dulu untuk beberapa jam sebelum kita buka pakai gunting dan dimasukkan isinya. Apalagi kalau itu makanan. Gitu. Ya, jadi orang datang saja, kalau teman saya itu ada GoFood itu dia orangnya disemprotin semua, muter Pak, semprotin semua. Lalu plastiknya semprotin semua. Saya mikir, nah itu nanti kalau disinfektannya itu masuk makananmu bagaimana? Ya, jadi memang menggelikan, tapi saking kita itu uncertain dan ketakutan, itu yang membuat kita berperilaku seperti itu. Kemudian sebetulnya yang terjadi adalah ya kalau beribadah di rumah itu juga kita semua sudah tahu ya. Yang ngeyel juga banyak. Nah, kemudian apa sih yang dampaknya dari the new normal, terutama yang 3 tadi? Itu kita itu sebetulnya semua orang itu melakukan sacrifice. Sacrifice itu apa bahasa Jawanya? Pengorbanan. Nah, bahasa Jawanya itu pengorbanan. Pengorbanan karena mau ketemu orang, mau ketemu teman nggak bisa, mau ketemu anak kita nggak bisa, mau ke restoran ngobrol nggak bisa, mau reuni nggak bisa. Kita kan makhluk sosial, kolektivistik, sukanya reuni. Begitu ada WhatsApp di dunia ini kan semua ketemu semua, teman SD kita ketemu teman TK kita, tapi itu semua sekarang tidak bisa kita lakukan. Nah, itu yang the new normal yang sebetulnya kita semua di seluruh dunia itu gagap. Ada yang mengatakan di Jepang itu nggak gagap pakai masker, karena ada COVID walaupun nggak ada COVID, ya, itu mereka sudah memproteksi diri dengan masker. Nah ini kalau teman saya Bu Tiwi, Setrio Pertiwi ini pasti ngerti banget kebiasaan di Jepang. Terusannya, Mas. Nah, kemudian sekarang executive function itu apa sih? Di dalam psikologi untuk bisa berfungsi sehat, berfungsi normal di dalam komunitas, di dalam sekolah, di dalam keluarga kita membutuhkan apa yang dinamakan fungsi eksekutif. Eksekutif itu kan lain dengan legislatif, lain dengan yudikatif. Nah, sama executive function yang dipakai untuk kesehatan mental, supaya kita sehat tuh semua harus mempunyai executive function yang baik. Ada executive dysfunction. Nah, executive dysfunction ini sekarang kalau di psikologi, di dalam terapi dan sebagainya itu ada yang dites, ini kok jadi begini, adjustment-nya ke sosial nggak bagus, dia selalu punya masalah dengan tetangga, dengan saudara, dengan atasan, dan sebagainya. Dia mempunyai masalah dengan dirinya sendiri. Oh, nggak taunya executive function-nya tidak bagus. Gitu. Nah, executive function ini ada juga yang psikolog yang namanya Adele Diamond mengatakan, sebetulnya metafornya executive function itu seperti bandar udara. John F. Kennedy misalnya. Mungkin kalau bandar udara Jogja itu masih belum memerlukan executive function yang bagus. Tapi kalau bandar udara kalau di Jakarta ya di Tengkareng ya. Ini sistem kontrolnya katanya kalau di John F. Kennedy itu setiap 5 menit sekali itu ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini kalau naik dan turun ini tidak sinkron, nah ini kalau di dalam diri manusia namanya executive function.
Jadi harus safety, ada safety gitu. Nah, ini yang melakukannya itu adalah otak kita gitu. Jadi psikologi itu sekarang kok ya mainannya itu otak gitu loh. Jadi ini otak kita ya ini jadi tersangkutnya dengan Mas Bis ini karena executive function itu adalah kerja otak, kerja neuron di tempat kita. Jadi ini harus executive function ini harus bisa membuat filter distraction. Kemudian bisa di dalam hidup kita ini kan banyak distraksi. Saya mau mudik kok nggak boleh oleh pemerintah, itu distraksi. Saya pengen beli baju kok nggak punya uang. Saya dikasih bansos 600.000 kok nggak boleh diberikan sepatu, bolehnya buat makanan. Ini kan distraksi-distraksi yang dihadapi setiap individu. Ada yang bisa memahami, ada yang nggak bisa. Dan banyak sekali yang di Indonesia itu nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kemudian membuat prioritas. Jadi prioritasnya mana sih lebih penting saya mudik atau saya tinggal di Bandung misalnya atau di Jakarta yang terbanyak. Ini juga prioritas dan ternyata tidak semua orang bisa membuat prioritas. Kemudian juga kita sebagai manusia dewasa terutama harus bisa membuat tujuan. Sebelum COVID kita mau punya tujuan. Misalnya, saya pengen jadi guru besar gitu. Tapi karena adanya COVID itu banyak sekali kendala-kendala yang harus saya alami gitu, yang harus ditunda. Karena ternyata untuk memasukkan ke jurnal internasional itu sekarang isinya COVID semua. Untuk yang nggak COVID itu pending dulu. Karena seluruh dunia harus memahami COVID itu dari ilmu kedokteran bagaimana, dari ilmu pertanian bagaimana, dari ilmunya Mas Bis bagaimana, dari ilmu saya bagaimana gitu. Semuanya COVID, yang nggak COVID nanti gitu. Jadi, nah bagaimana disrupsi tujuan kita itu kita tetap ke sana despite of banyaknya gangguan-gangguan itu. Dan yang terakhir ini kita harus bisa mengontrol impuls kita. Jadi orang mudik itu ada apa di sana impuls kontrolnya. Nah karena executive function itu berhubungan dengan pekerjaan eksekutif, maka nih ada planning, ya, merencanakan, lalu harus manusia itu bisa memfokuskan perhatian. Seperti untuk mencapai goal itu ya fokus. Gitu. Pemerintah itu juga sebetulnya mempunyai eksekutif kontrol yang baik apa enggak gitu. Tidak hanya individu kalau menurut saya, tapi di dalam literatur organisasi itu enggak ada yang bilang pemerintah harus atau organisasi harus mempunyai eksekutif control. Kemudian juga bisa melakukan multitasking yang baik. Jadi tetap jadi pekerja, tapi juga yang biasa mikir juga. Lalu kalau karena ekonomi kurang ya harus ditambah dengan kalau sore saya jadi Gojek atau GoCar misalnya begitu. Jadi bisa melakukan multitasking. Terusnya Mas Bis. Ada juga yang pendapat lain, nah ini bagaimana sih, di mana sih letaknya executive function kalau di otak kita, yang ngurusin itu mana? Jadi kalau di dalam neuropsychology itu ada dua, neuronnya sendiri itu berbicara tentang struktur atau anatomi, letaknya di mana, wujudnya kayak apa. Nah, kalau di psikologi kita berbicaranya adalah fungsinya. Letaknya di sana, tugasnya itu apa, fungsinya untuk apa, ngatur apa. Nah, executive function itu letaknya adalah di prefrontal cortex. Dan ternyata kemampuan executive function itu hanya dipunyai oleh makhluk manusia. Binatang itu nggak punya executive function, apalagi tumbuh-tumbuhan, apalagi batu. Semua ciptaan Allah, tapi yang hanya kita yang dikarunia ini.
Jadi yang di sini pula itu yang membuat judgement. Ini juga higher eksekutif ya, higher order thinking itu adanya di kata lain dari executive function. Dan itu yang mempunyai hanya manusia, letaknya di sini. Tetapi sebetulnya bagaimana kita merasa iba dan sebagainya, emosi kita gembira dan sebagainya, itu diurusi juga oleh bagian-bagian yang otak yang lain. Tetapi karena kita pembicaraan kita itu executive function, itu ada di daerah ini. Kemudian terusnya Mas Bis, ada pendapat juga, ini juga bagus. Ini kelihatannya berbeda dari yang tadi, tapi ini semuanya sama. Cuma kalau pendapat yang lain itu diperes gitu, diperes menjadi 3. Nanti ada peresannya yang 3. Tapi coba kita lihat. Yang pertama itu response inhibition, yang dinamakan response inhibition. Itu adalah kemampuan kita untuk melihat situasinya bagaimana, situasi COVID ini bagaimana, menguntungkan apa tidak, gitu. Menguntungkan karena orang pada nggak banyak keluar rumah. Kalau saya mau melakukan kejahatan misalnya itu di publik lebih mudah, misalnya nggak ada yang melihat karena orang pada takut lalu di dalam rumah. Jadi responsnya itu macam-macam. Dan bisa mengevaluasi. Itu kan tadi evaluasi yang buruk. Evaluasi yang positif adalah ini virus yang sangat mengerikan, jadi saya harus berbuat apa? Menginhibisi kita untuk tidak terkena virus itu. Nah, ini adalah stopper atau sesuatu yang mencegah kita dari berbuat hal yang merugikan diri kita sendiri. Kemudian working memory, ini adalah ingatan, tapi lebih kemudian terbentukkan di dalam kita itu mampu nggak mempertahankan terutama informasi yang macam-macam dari koran, dari negara, dari TV, dari luar negeri, itu masuk di dalam benak kita, lalu kita pakai untuk membuat decision, kita bisa nggak? Ternyata tidak semua orang itu mempunyai memori kerja atau working memory yang bagus. Nah, biasanya kalau kita dosen itu mereka yang working memory-nya buruk itu pagi kuliah, nanti sore ditanyain tadi kuliahnya apa, mbuh nggak ngerti gitu. Itu yang tanda bahwa working memory-nya buruk gitu. Kemudian banyak RAM-nya. Itu RAM-nya kapasitinya kecil. Jadi ada kontrol emosi. Dia bisa mengelola emosinya dengan baik. Tidak gampang emosional. Ini juga mungkin orang suka menyebutnya dengan kecerdasan emosi, meskipun ini bagian dari itu ya. Kemudian ini flexibility. Kalau saya nggak bisa ke Jakarta sekarang, sudah kangen sekali sama anak saya dan cucu saya, itu apa saya akan ngamuk sama pemerintah misalnya. Jadi harus ada kemampuan untuk menjadi fleksibel. Kalau saya tidak bisa tidak bisa melakukan rencana-rencana tertentu, saya nggak bisa mudik karena banyak halangan-halangannya, nggak ada transportasi, nggak boleh sama pemerintah, cari surat kesehatan sulit, kemarin bisa beli 70.000, sekarang nggak ada yang jual lagi, misalnya gitu. Nah itu harus dia fleksibel. Nggak ada plan A, ya plan B harus dilakukan. Jadi fleksibilitas itu harus ada. Nah fleksibilitas ini itu di dalam keadaan sosial seperti sekarang ini, itu kelihatan sekali. Padahal juga fleksibilitas ini itu juga misalnya ada anak yang mengalami kesulitan matematika. Itu karena dia tidak fleksibel. Kalau kita waktu SMA itu kan nggarap aljabar misalnya. Oh pakai rumus ini, loh kok salah gitu. Kan kita harus switch ke rumus yang lain supaya ketemu yang benar. Nah itu adalah cognitive flexibility. Kemudian kita bisa sustain attention.
tidak gampang bosan dan sebagainya. Nah, di masa COVID ini, maka sustain attention ini diperlukan harus sehat, harus tinggi, tetap fokus, harus di rumah. Kalau bosan, ini kan gangguannya gini, ada gangguan banyak, gampang lelah, mudah emosional, bosan karena di rumah terus, apalagi kalau rumah kita itu kecil. Ini, tapi kita harus tetap fokus, nggak boleh keluar. Caranya bagaimana? Ya bercocok tanam misalnya, atau bersih-bersih rumah, atau ya macam-macam lah keadaan kita. Jadi dia tidak kehilangan gaya dengan adanya COVID ini. Kemudian dia tetap masih bisa bertugas tepat waktu dan tidak mengalami prokrastinasi. Kemudian tetap bisa membuat prioritas yang ini sebetulnya sama dengan yang tadi di depan. Kemudian tetap bisa membuat time management. Yang dalam keadaan COVID sekarang ini, itu yang parah juga perubahan perilaku itu dianggap terbebani. Di rumah nggak ngapa-ngapain, kayak pengangguran dan sebagainya. Karena kita tidak membuat sistem baru. Kalau waktu kita bekerja di kantor dulu, kan sistemnya yang membuat adalah kantor kita. Masuk jam berapa, gitu. Jam 7, lalu mengerjakan apa, break-nya jam berapa, gitu. Itu diatur oleh organisasi. Tapi begitu ada COVID yang mengatur harus sistem di dalam diri kita sendiri atau rumah tangga kita sendiri, Bapak Ibu. Tetap harus pagi mandi jam 7, sudah harus mandi. Kalau sahur jam berapa biasa kalau sahur. Tapi kebiasaan-kebiasaan itu tetap harus dilakukan dengan model baru setiap rumah tangga agar ini menjadi pegangan. Oh iya, jam 7 ini aku harus sudah mandi. Nanti ditegur sama Bapak, ditegur sama Ibu. Gitu. Lalu udah nggak sekolah lagi kok, belajarnya sudah tadi terus ngapain? Biasanya kalau dulu itu sesudah kalau istirahat saya lari-lari, sekarang nggak boleh lari-lari, ngapain? Nah ini harus ada kreativitas dari setiap rumah tangga. Itu yang sulit sekali. Kemudian juga tetap bisa membuat tujuan dan mau untuk mencapainya. Dan yang terakhir adalah metakognisi. Ini bisa memonitor diri kita sendiri. Kalau kita orang tua ya memonitor anak-anak kita itu bagaimana, apakah mereka juga sehat mentalnya di dalam keadaan sekarang ini. Kemudian terusannya Mas Bis, ini sudah hampir terakhir. Ini adalah penampakan dari otak yang prefrontal cortex, tapi di sini kelihatannya spread gitu ya. Ini di spread begini, ini sebetulnya karena memang executive function itu ngurusi ini, tadi seperti ngurusi emosi, kemudian reaksi terhadap respons, tapi supaya gampang dibacanya lalu di spread di seluruh otak, di seluruh korteksnya ini. Padahal yang ngurusi executive function itu hanya di prefrontal cortex sebelah sini. Nah, semua yang 11 tadi itu kalau diperes itu sebetulnya 3 ini. Yang biasanya dipakai untuk melihat seseorang itu sehat enggak, lalu dia itu mudah terkena masalah di pekerjaan, dengan pertemanan, dengan keluarga, itu ini working memory, fleksibilitas mental, dan kontrol diri atau inhibitory control. Dan yang terakhir dari slide saya itu adalah, monggo Mas Bis. Nah ini lalu kalau kita ini harus memakai the new normal atau normal yang baru, itu bagaimana kaitannya dengan executive function untuk menjadi kita tetap sehat, tidak disalahkan orang lain, tidak disalahkan negara dan sebagainya. Dan negara harus bagaimana? Kita sendiri harus bagaimana? Komunitas harus bagaimana? Nah, ini di dalam psikologi itu ada sebuah cara yang namanya modifikasi perilaku yang modelnya model behavioristik. Jadi model perubahan perilaku itu modelnya banyak sekali. Saya mempropose untuk yang modelnya behavioristik.
Jadi perubahan perilaku yang ada sistematika caranya. Nah, di dalam perubahan perilaku ini harus ada modelnya. Kalau kita mau mengubah anak yang nggak bisa salat menjadi rajin salat, itu harus ada modelnya. Kalau orang tuanya ngomong tapi tidak walk the talk. Ngomong tapi dia juga nggak melaksanakan. Ayo cuci piring. Cuma dibilang cuci piring aja, orang tuanya juga tidak melaksanakan. Ini nggak ada modelnya. Anak nggak punya model dari orang tuanya. Gitu. NATO aja orang tuaku ini. Nah, ini pemerintah juga begitu. Entah Pemda, entah apapun juga, sampai pemerintah yang tinggi harus punya model. Harus menunjukkan saya menjadi model yang baik dari rakyat saya, Indonesia. Kalau modelnya itu bagus, ini mudah untuk ditiru, diimitasi oleh warga negara. Jadi kalau saya sitir yang kemarin terjadi itu, katanya harus social distancing, harus pakai masker. Tapi ternyata ada satu konser virtual yang pada nggak pakai masker, empet-empetan artis-artisnya dengan tokoh-tokoh nasional, MPR, DPR. Nah itu mereka bukan model yang bagus. Itu sangat disayangkan karena akan mencederai sendiri peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tidak ditunjukkan dengan model. Model itu gampang sekali ditiru kalau dia itu dekat dengan kita. Kalau dia itu orang terkenal. Kalau dia itu orangnya satu suku dengan kita. Kalau sesama orang Indonesia, sesama jenis kelaminnya misalnya. Jadi ada persyaratan model tertentu. Terutama dalam COVID ini adalah dia mempunyai karisma, dia mempunyai otoritas modelnya ini. Nah, kalau otoritasnya yang membuat regulasi aja nabrak regulasi itu sendiri, siapa yang mau mengikuti model itu? Beberapa hari yang lalu kan itu yang motornya presiden itu nggak taunya kapusan gitu. Nah, ada ini satu teori ya, managing change ini dari Kurt Lewin. Ini tuh perilaku kita yang sulit pakai masker, sulit cuci tangan, sulit melakukan physical distancing. Ini tuh kan perilaku lama kita. Gitu ya. Kita nggak pernah pakai ini. Gitu. Nah, otak kita itu harus dilatih dengan the new normal. The new normalnya adalah pakai masker, pakai cuci tangan, dan social distancing. At least 3 itu. Kata dokter, kata ahli epidemiologi. At least 3 itu. Dan itu membutuhkan banyak sacrifice, pengorbanan. Sehingga melakukannya itu harus teratur disiplin gitu. Jadi perilaku kita yang dulu-dulu, yang tidak sesuai SOP, itu harus di-unfreeze. Itu kalau es batu itu ya harus dicairkan dulu. Es batu nggak punya warna, dicairkan dulu. Nah, harus ditumbuhkan motivasi berubah. Kalau kita itu nggak pakai masker, teman Anda itu senising nanti kena loh. Rasanya bagaimana? Apakah harus kita mengalami dulu jadi pasien COVID? Kan enggak. Tapi tunjukkan apa unfreeze itu. Jadi unfreeze itu kita meninggalkan perilaku lama untuk menjadi perilaku baru. Jadi contohnya adalah kalau ini es batu nggak berwarna, dilelehkan dulu jadi air, lalu jadi es batu lagi yang bentuknya nggak cube seperti ini, tapi ini mungkin bentuknya bintang, bentuknya segitiga, dan punya ya. Enggak. Hilang. Ini kita nih. Ya. Apa kabar Pak Taufik? Baik, alhamdulillah. Hilang suaranya. Iya. Iya. Biar lagi establis. Kita coba. Bu Supra masih dengar? Kita gini, biasanya berat kita. Bu Supra masih dengar ya?
Hmm. Nah, ini Mas ada busuk teman-teman. Kalau sudah mau, kalau sudah apa? Mau ada pertanyaan bisa taruh di chatting sementara nunggu koneksi Bu Supra. Hmm. Iya. Nah, ini waiting dulu. Bu Supra masih dengar ya? Teman-teman dengar ya? Oh, ini dia Bu Supra ada lagi. Oke, baik. Bu Supra dengar ya? Teman-teman mungkin sembari nunggu Bu Supra, kalau ada yang mau bertanya, Bu Supra udah dengar? Pak Taufik dengar ya? Bu Supra dengar, Pak? Bu? Pak Taufik dengar, Pak Taufik? Suara Anda aja. Hilang. Nah, suara saya aja ya. Berarti masih kita tunggu di tempat Bu Supra. Iya, hilang suara Bu Supra. Nah, ini Bu Supra ada. Ini ada Bu Supra. Sudah lihat, tinggal suaranya. Monggo, Bu. Nah, ini lagi connecting audio. Monggo, monggo. Monggo. Saya pakai Udah ada nih suaranya nih. Ya, ya, nggak apa-apa. Satunya lagi ya. Oke. Itu yang tadi yang Kurt Lewin itu. Ya. Jadi changing-nya itu supaya harus dengan pemahaman dulu. Knowledge-nya harus dipunyai oleh masyarakat. Sehingga harus ada pemahaman yang terus-menerus sesuai dengan kemampuan masyarakat. Untuk anak-anak tentunya berbeda dengan remaja, orang tua, dan sebagainya. Nah, yang terjadi itu memang kita sudah banyak ya pada level-level tertentu sudah diberikan pemahaman-pemahaman baru. Jadi supaya ada knowledge, kemudian ada attitude yang positif terhadap the new normal, gitu, supaya lalu menjadi ada refreshing lagi, gitu. Nah, sayangnya seringkali info-info yang positif, yang sudah benar itu terpapar oleh hoax. Nah, ini sehingga orang menjadi bingung lagi. Bukan ikutnya telat, jadi nggak tahu. Iya, infonya telat, infonya keliru, tertutup hoax dan macam-macam, gitu. Nah, yang juga sekarang masih membingungkan adalah belum adanya juklak dan juknis dari pemerintah, gitu, untuk menjadi kita betul-betul bisa comply pada the new regulation untuk mencapai the new normal. Nah, apa jadinya kalau untuk orang-orang yang sudah comply pada the new regulation, mereka itu harus di-refresh. Jadi tadi sudah dilelehkan, diganti dengan perilaku-perilaku baru, diberi knowledge, berubah sikapnya, kemudian kita baru bisa mengharapkan ada perilaku yang baru. Oh ya, lalu terbiasa. Dulu kan kita, zaman dulu kita nggak pakai helm, tapi kan semua orang sekarang pakai helm. Itu juga managing change pada level individu. Kok bisa? Pakai safety belt juga sekarang semua pakai safety belt. Ya, dulu itu kita tuh kan bisa. Berarti kan kita bisa gitu. Karena ada juklak-juknisnya, di-provide helm juga menjadi sangat murah. Itu sekarang yang namanya masker tuh sudah di mana-mana, kita dulu rebutan, sekarang sudah enggak rebutan lagi dan sebagainya. Nah, untuk mereka itu yang sudah comply pada regulasi the new normal,
maka harus dikunci. Dikunci itu kalau dikunci itu adalah difixkan bahwa perilaku baru itu yang sekarang ini berlaku, norma baru. Jadi difixkan itu kalau di sekolah misalnya nggak pakai masker ya harus ada reward and punishment. Seperti di tempat kerja harus ada reward and punishment bagi mereka yang tidak comply pada the new regulation sampai perilaku baru itu terbentuk, baru punishment itu di withdraw, dihilangkan gitu. Apalagi ya? Nampaknya udah Mas Bis. Ya, baik Bu. Ini canggih banget. Kita kasih aplaus dulu buat Bu Supra. Aduh, hebat banget. Ini nyun sewu nih Bu. Ada beberapa pertanyaan nih. Saya coba bacain ya, mungkin satu-satu ya. Teman-teman yang lain juga boleh chatting, tapi ini sudah ada banyak beberapa pertanyaan. Mungkin mudah-mudahan cukup waktunya ya. Pertama dari ini pejabatnya Departemen Keuangan nih, kayaknya nih teman saya di STAN nih, Bapak Tohirin ya. Nanti saya bacain aja dulu ya, nanti saya juga akan bantu buka. Teman-teman masih dengar suara saya ya. Nah ini Pak Tohirin bilang, Bu Supra nanya, mumpung ingat kalau mahasiswa online sih oke. Loh kalau anak SD harus learning from home. School from home, apa nggak repot tuh orang tuanya? Bagaimana menurut Ibu adaptasi terkait SFA atau LFA? School from home atau learning from home? Menurut saya school from home agak repot bagi orang tuanya. Anak-anak juga kasihan gerakannya terbatas. Ada kebosanan mereka harus stay at home. Monggo Bu. Ya, nah itu yang kalau saya boleh cerita sedikit ya. Sekarang kan isinya TVRI itu setiap hari 3 jam itu kan difokuskan untuk Kemdikbud gitu. Ya. Jam 8 sampai setengah 9 untuk level apa, PAUD sampai sampai SMA gitu. Lalu kalau weekend itu untuk film-film nasional gitu supaya budayanya juga nancep gitu. Nah, kenapa dipilih TVRI? Karena yang bisa menjangkau sampai di 3T, terluar, terjauh, tertinggal, dan sebagainya, dibandingkan dengan televisi swasta. Tetapi itu kan secara fisik memang jangkauannya terbanyak. Tapi itu ternyata isinya kan menggelontorkan informasi, ilmu ke one way, tetap one way. Ya, gitu. Nah, padahal di school from home itu terjadinya kan harus tetap two way. Gurunya memberikan informasi, memberikan tugas, anaknya juga menggarap tugas-tugas itu dikembalikan untuk dicek. Nah, apa jadinya kalau mereka itu tidak bisa? Kan tanya orang tuanya. Orang kita model zaman dulu, konvensional saja kan anak itu mesti garap PR ya, dengan tutornya itu orang tua. Udah nah, tidak semua orang tua itu kan paham apa yang ada diberikan di kelas. Mungkin kalau kita-kita yang ada di kelompok ini, kita paham bisa memberitahukannya pada anak kita yang masih kecil. Itu memang kerepotan utama yang sekarang facing by the Kemdikbud itu adalah mengurusi ini, bagaimana guru tetap bisa memberikan tutorial. Nah, untuk sampai detik ini gurunya itu belum juga semuanya bisa memakai ini, internet ini. Dengan teaching online ini juga belum semuanya bisa gitu, sehingga tatap muka dengan siswa dengan memakai online ini juga tidak maksimal, belum kalau terputus-putus. Ini saya dari Jogja dengan teman-teman di tempat-tempat lain saja saya sering putus, apalagi di luar Jawa yang remote dan sebagainya.
Dan bahkan babar blas tidak ada sambungan internet. Itu masih menjadi masalah utama. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan ya kalau mahasiswa kan enak gitu. Enggak loh, mahasiswa saya itu setelah 1,5 semester kami melakukan online yang seluruhnya online ini kan baru setengah semester. Itu di setiap akhir kelas saya tanyai, kamu suka? Ada suka itu? Iya, kebanyakan suka. Tapi kemudian dengan yang biasa suka mana? At the end mereka itu mengatakan ya 50-50 lah Bu. Ada sukanya sih, kita lagi menjadi lebih berani. Jadi di dalam satu kelas saya itu yang kalau saya tatap muka itu saya tanya siapa yang mau bertanya itu komplit 5 orang aja belum tentu ada. Tapi begitu online ada 50 mahasiswa yang tanya. Tetapi setelah saya probe lebih jauh, mereka itu tidak suka kalau 100% online. Gitu. Itu mahasiswa, apalagi anak-anak. Sayangnya anak-anak itu belum bisa mengatakan apa yang tidak enak dengan ini. Apa yang tidak enak dengan online, karena nggak bisa bertemu dengan guru. Bahkan kemarin itu saya ikut yang, mungkin Bu Trina dan Bu Tiwi juga ikut ya, yang dengan Harvard itu. Harvard pun mengakui bahwa gold standard dari pendidikan itu adalah kalau konvensional, tetap bertemu dengan dosennya. Itu pilihan pertama, dikatakan sebagai gold standard. Yang kedua hibrid, dan yang ketiga itu yang 100% online. Itu untuk levelnya Harvard loh. Apalagi untuk kita dan apalagi untuk anak-anak. Jadi sekarang ini memang harus bisa diketemukan, entah itu mungkin spread-nya itu pada local government ya. Mereka harus mencari kekuatan dari komunitasnya, pemakaian internet ini. Kemudian harus ada, kalau keadaan membaik itu harus ada hibrid, bertemu, tetap harus ada tatap muka. Tapi diiringi dengan, kalau saya lihat di Cina itu juga sudah bangkunya dipisahkan. Lebih jauh antara anak satu dengan anak lain dan sebagainya. Karena di situ emotional bonding, kita sebagai manusia itu emotional bonding di kelas antara guru murid, dosen mahasiswa itu tetap diperlukan. Gitu. Itu mungkin jawaban yang untuk Bapak dari Thohirin. Pak Thohirin gimana? Pak Thohirin puas jawabannya? Pak, ya alhamdulillah Pak, terima kasih sudah difasilitasi. Makasih Bu Supra atas jawabannya. Pak Thohirin di Departemen Keuangan masih ya? Masih alhamdulillah Pak Bambang. Oke. Terima kasih Pak Thohirin. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Supra, ada pertanyaan berikutnya, pertanyaannya banyak nih, hebat berarti hari ini. Ini dari yang termasuk daerah remote nih, yang tadi Bu Supra bilang. Jadi alhamdulillah nih Mas, ada yang mewakili. Mungkin kenal daerah Mamuju. Mamuju itu saya tahunya di Sulawesi Barat ya, jadi menghadap ke Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Vikram Ikro Pradana namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Vikram dari Mamuju, Sulawesi Barat. Izin bertanya, seperti yang dikemukakan tadi oleh Bu Supra mengenai new normal, bahwa banyak masyarakat yang knowledge-nya berkurang, berarti nurun ya. Hal itu terjadi karena fokus kebanyakan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan. Hal ini senada dengan pengantar buku dari Yuval yang berjudul 21 Lesson, bahwa kebanyakan kita seperti sapi yang berkorban untuk diperah untuk tetap mendapatkan makanan. Bahkan jauh lebih jauh lagi kita dapat berpikir baik atau berfilsafat atau berpikir filosofi katanya. Jika kita tidak mengembukuan berpikir, jika sistem limbik yang mendominasi, udah belajar neuroscience berarti. Bagaimana caranya agar knowledge tetap bisa bertambah, berpikir makin baik, tapi tidak bermasalah dengan hal-hal dasar seperti makan. Monggo Bu. Monggo Bu Supra. Mungkin saya kurang paham dengan pertanyaannya ya, yang berhubungan dengan makan. Itu maksudnya apa ya, Mas Bis? Ya, saya buka aja mic-nya. Mas Fikra, silakan berbicara. Mas Fikra, oke. Sudah dengar?
Nah, itu udah ada mic-nya sudah dibuka, silakan. Silakan, Mas. Atau di Mamuju susah bandwidth-nya ya? Jadi mungkin ini kalau menurut saya ini sebenarnya hanya konfirmasi nih, Bu Supra. Artinya kalau saya sih ngelihatnya bukan fokus lagi, memang itu kebutuhan basic makan ya. Jadi makan itu memang harus tetap terpenuhi. Tapi tadi maksudnya kadang mungkin beberapa agak sulit ya, jadi ya fokusnya ke sana. Nah sebenarnya ini pertanyaan ini inline dengan tadi saya ingin bertanya, tadi saya sudah tulis nih di handphone. Itu di executive function itu tadi kan kita ya namanya juga eksekutif katanya. Kalau di perusahaan itu kan bosnya juga namanya chief executive officer gitu ya. Jadi di dalam executive function itu kan tadi ada fungsi planning, bikin suatu set goal, merencanakan, terus kita harus fokus supaya mencapai tujuan. Sementara satu sisi kita harus fleksibel ya, Bu Supra. Bagaimana tuh? Kapan kita harus fleksibel, kapan kita harus fokus? Ya. Mungkin seperti itu. Kalau analoginya ada di organisasi, itu biasanya pun kalau di organisasi ada plan A, plan B. Atau pada saat kita kena itu 98 itu Mas Bis, ada Krismon, itu kan banyak rencana-rencana kita nggak bisa terjadi toh. Sehingga kita harus punya fleksibilitas untuk ke plan B. Ya. Apapun juga. Bahkan kita mau masak sekarang, hari ini saya pengen basic. Tapi ternyata saya nggak bisa ke grocery gitu. Ya. Sehingga ya sudah ganti switch lodeh. Oke. Jadi lodeh yang sangat tradisional dengan basic yang sangat internasional itu di lidah saya comparable, nggak masalah gitu. Jadi memang di dalam kita nge-switch itu plan B-nya itu juga yang harus kita suka untuk menjalankannya gitu. Nah, yang bermasalah kan kalau kita tidak suka menjalankannya. Tadi hubungannya dengan Mas yang bertanya tadi dari Mamuju. Ya. Kalau mungkin dikatakan ya disuruh untuk mempunyai fleksibilitas di dalam bertindak. Gitu. Tetapi kalau ini hubungannya dengan basic needs, mungkin makanan itu hubungannya dengan basic needs. Gitu. Basic needs itu kan nomor satu kita. Jadi kalau orang-orang yang tadi belum saya jelaskan tentang kalau ini bahwa di dalam COVID-19 ini ada kemungkinan social unrest ya, huru-hara yang disebabkan karena kebutuhan pribadinya tidak dapat terpenuhi. Dan kebutuhan pribadi itu kalau dari strukturnya Maslow itu kan yang paling bawah dan harus dipenuhi. Nah sebetulnya juga COVID ini menunjukkan ke kita bahwa kita itu yang kemarin sudah pada levelnya Maslow yang tinggi, itu semuanya berpikir pada basic needs lagi. Seperti tadi jelas sekali, untuk saya pribadi, basic needs saya bilang ke anak saya, kalau tidak butuh, tidak beli. Everything itu harus untuk kesehatan, untuk makan. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan uang kita itu bisa dijereng itu dilebarkan gitu, berapa bulan, berapa tahun ini. Kita tidak pernah tahu. Sehingga memang dalam keadaan yang stimulus dari luar itu menerpa kita ini kan harus menyesuaikan dengan stimulus yang menerpa kita ini. Nah, supaya kita itu tetap sehat jiwa kita dan tetap bisa berfungsi dengan baik, maka kita memakai atau menciptakan fleksibilitas, plan A, plan B, plan C, dan sebagainya. Ya. Jadi dengan bahasa sederhananya, kalau perut lapar, bagaimana mau berpikir jernih gitu kira-kira ya. Ada satu tadi Bu Supra terkait dengan Maslow, mungkin kalau anak-anak sekarang bukan makan dan minum kebutuhan utamanya ya, basic needs-nya ada dua katanya, baterai sama sinyal. Iya. Ini ada satu lagi pertanyaan Bu Supra dari Licia Khairini ya. Assalamualaikum Bu Supra, apakah peran executive function dalam membentuk perilaku baru bervariasi berdasarkan usia? Sebagai contoh,
Sulit sekali meminta orang tua yang telah lansia untuk tertib cuci tangan setelah memegang macam-macam. Ini kayak curhat. Protes diminta cuci tangan agak lama karena katanya boros. Sulit sekali diminta menggunakan masker. Apakah ini terkait dengan telah menurunnya fungsi fleksibilitas atau karena memori yang kuat sehingga perilakunya telah otomatis? Adakah aspek-aspek khusus dari EF, Executive Function, yang perlu kita pertimbangkan untuk membentuk perilaku baru pada masing-masing kelompok usia seperti anak dan lansia? Terima kasih Bu Supra, semoga semuanya sehat selalu. Monggo Bu. Ya, Waalaikumsalam Mbak Lisya. Kalau dari bacaan saya, executive function itu terbentuk, ya perkembangan pembentukannya itu paling menonjol pada saat kita itu hampir lulus S1 itu, kira-kira umur 24 tahun ya, 23, 22 gitu. Itu adalah the peak of executive function development. Sehingga sebetulnya pembentukannya itu harus diawali sejak anak-anak. Pendisiplinan diri. Jadi di dunia ini kan untuk setiap kultur, untuk setiap level perkembangan manusia, anak-anak, remaja, dan dewasa itu punya tugas-tugas sendiri. Tugasnya anak kita umur 5 tahun lain dengan tugas kakaknya yang umur 20 tahun. Gitu. Ada tugas perkembangan. Nah, kalau untuk menjadikan executive function yang matang pada saat orang itu dewasa, itu dimulai dari anak-anak. Dari ketertiban, misalnya ketertiban keseharian yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya. Ketertiban di sekolah, ketertiban berteman, dan sebagainya. Itu secara tidak langsung adalah kawah candra di muka dari pembentukan eksekutif yang sehat. Karena di mana saja kita sering konflik dengan teman, anak konflik dengan teman. Di rumah anak harus menyesuaikan diri, ibu sekarang masak menu ini, saya nggak suka, harus bagaimana? Nah, contoh yang seperti itu pun itu menyehatkan atau melatih, memperkuat executive function kita. Saya sangat suka dengan penuturan A.A. Gim. Di dalam padepokannya dia, beliau itu membiasakan semua santrinya, semua tamunya, laki-laki maupun perempuan, kalau mau memasuki ruang pertemuan itu harus meletakkan sandal atau sepatunya di luar kan. Itu kan biasa ya, kita masuk rumah juga begitu, masuk masjid begitu. Tetapi apa yang beliau lakukan di sana itu seperti orang Jepang. Kalau mau masuk ke ruangan, kita duduk di tatami, itu dibalik toh, nggak menghadap ke ruangannya sandal kita, tapi dibalik menghadap keluar. Nah, ini juga sebetulnya ada pelatihan executive function itu seperti itu. Dari rumah, terserah mau sandalnya ditinggal di mana-mana, itu adalah perilaku awal dari kita kalau ke sana. Tetapi santri-santri di tempatnya A.A. Gim itu diubah perilakunya. Itu cuma ngubah sedikit tentang sandal. Nah, hal-hal yang lain di kantor kita diubah perilaku kita. Di sekolah diubah perilaku kita. Nah, itu yang menuju pada executive function yang sehat. Nah, sayangnya executive function itu sangat berhubungan dengan kesehatan otak secara keseluruhan. Jadi untuk mau ikut cuci tangan saja kan dia harus tahu kenapa saya harus cuci tangan. Ini buang-buang air seperti ibunya Mbak Lisya tadi, gitu. Tapi juga kalau orang sudah tua, itu juga sangat boleh jadi dia juga mengalami kemunduran kognitif, itu sudah jelas. Belum lagi kalau dia mengalami demensia. Belum kalau secara tidak diketahui sebetulnya juga ada Parkinson disease, ada Huntington disease, yang itu semuanya merasuk di dalam demensia, mudah lupa dan sebagainya, pikun. Gitu. Kalau seumur saya ini sudah, aduh apa itu kata apa ya? Itu loh apalah. Nah, ini menunjukkan itu. Nah, itu akan keluar juga di dalam perilaku yang sangat gampang, seperti cuci tangan gitu. Dan untuk perilaku yang lainnya lagi
juga sebetulnya sama saja, tapi sekarang ini yang salient adalah cuci tangan, pakai masker, dan social distancing. Itu kalau dalam bahasa Jawa ngeyel, sepertinya orang semakin tua itu semakin ngeyel kita itu, gitu. Karena sudah ada kekerasan hati, sudah ada executive function yang didapatkan sebelumnya itu juga sudah mulai mengeropos. Meropos. Iya, degrade, kualitasnya itu degrade, keropos gitu. Dalam hal memorinya itu sudah mulai hilang juga. Ya. Mungkin tipsnya Bu Supra mungkin ngomongnya ke yang orang tua itu tidak sekedar menyampaikan pesan, tapi harus dengan gestur, dengan rasa sayang, niatnya dengan rasa cinta katanya, biar supaya semua dopamin, serotonin, oksitosin keluar. Itu pesannya mungkin lebih efektif karena mereka perlu disayang kan. Jangan-jangan bukan pesannya yang diperlukan sebenarnya, perhatiannya gitu. Jadi kadang-kadang suka sengaja tuh orang tua juga. Iya. Bagaimana nih Mbak Lisya, apa sudah menjawab pertanyaannya? Mbak Lisya, oke. Ini nggak bisa di-unmute. Oke, saya teruskan aja dari Dr. Budi Setiawan, dari dokter ya. Selamat sore Bu Supra, terkait dengan adanya relaksasi yang mengarah pada new normal di sini, hal yang penting yakni kedisiplinan diri. Bagaimana pendekatan yang jitu agar kedisiplinan ini menjadi budaya? Mohon pendapat dan pencerahan Ibu. Terima kasih. Ini saya jadi ingat kemarin saya diskusi dengan teman-teman dokter di bioetika itu juga pendapatnya sama, sacrificing dan disiplin baru. Nah, disiplin itu tidak bisa seminggu, 2 minggu, sebulan dan sebagainya, tapi memang harus dimulai kapanpun saja dan pada orang usia kapanpun saja, usia berapapun saja. Kalau saya melihat untuk level nasional ya, kita bukan level individu lagi. Kalau individu kan orang tua bisa menerapkan, bisa terutama yang educated ini sebetulnya gampang sekali untuk mendisiplinkan. Nah, orang bisa berubah itu kalau ngerti, baik anak-anak maupun orang tua kalau ngerti. Dengan jalan tidak dibentak misalnya tadi supaya serotonin, dopamin dan sebagainya itu ikut, jadi ada oksitosinnya keluar. Ada memakai hormon-hormon itu kita dan neurotransmitternya itu kita jalankan ya supaya menuju ke kesehatan. Kalau saya melihat pada level yang kita ini kan permasalahan nasional ya, bahkan masalah global. Disiplin itu adalah masalah utama bangsa Indonesia yang tidak disiplin. Gitu. Kita tidak bisa serta-merta seperti bangsa Jepang yang kedisiplinannya sangat tinggi. Negara-negara Skandinavia yang disiplinnya sangat tinggi, itu mungkin berabad-abad sudah mereka melakukan itu. Nah, kita ini kan mendadak sontak gitu. Nah, kalau mendadak sontak itu juga menurut saya cara melaksanakannya kalau dengan behavioristik itu ya dengan reward and punishment, dan itu tuh pakai godam gitu loh. Dengan ini agak tapi saya mau bilang gini, ini harus pakai godam gitu untuk melaksanakan reward and punishment. Harus begini. Ini kan dengan juklak dan juknis. Ya. Tetapi ini godam ini harus disertai dengan pemikiran bahwa akan banyak orang memprotes dengan alasan HAM. HAM. Seperti di Amerika pun kan, ini kan permasalahan saya mau mati, saya mau HAM itu pasti gets in the way gitu. Nah, bagaimana sekarang pemerintah kalau dipecah-pecah ya, kalau pemerintah pusat itu kemudian di-tackle juga ke bawahnya pemerintah provinsi, kabupaten gitu. Nah, mereka itu harus mempunyai semacam SOP yang ringan-ringan untuk komunitas. Nggak bisa lalu kayak modul-modul pelatihannya Mas Bin untuk organisasi
yang hebat-hebat itu dimasukkan ke desa-desa nggak bisa, harus diturunkan, leverage-nya diturunkan selevel mereka untuk memahamkan mereka. Jadi disiplin without knowledge itu nggak akan terjadi. Yang pertama adalah menanamkan knowledge ini, dan pertama ya memang menurut saya Juklat, Juknis, SOP, Gondam. Kan. Kita bisa berubah kok, pakai helm berubah, pakai seatbelt berubah. Ini juga bisa berubah. Jadi disiplin itu bisa dibentuk, bisa diciptakan. Nah, ini terkait dengan kepemimpinan akhirnya kan. Jadi disiplin. Karena orang kita juga di Singapura juga tertib kan. Karena kan sering. Iya kan, jadi bisa. Di mana kita tinggal, kita ikut di situ. Kalau di situ keras kedisiplinannya, kita juga nggak buang puntung rokok sembarangan, nggak littering gitu. Ini jadi menarik nih Bu Supra. Jadi kalau misalnya kita bayangkan pemerintah itu seperti BRAIN, dia dituntut juga untuk fokus menyelesaikan COVID, tapi juga dituntut juga fleksibel dalam arti hal karena ada HAM, ada ini segala macam. Jadi memang kepiawaian leadership pemerintah di setiap negara, nggak hanya di Indonesia. Ini benar-benar diuji nih pada saat COVID ini kan. Ya kan. Nah kayak tadi mundur sedikit tadi ada plan A, plan B. Bahkan Amerika nih jagonya dibilang katanya double standard segala macam. Tapi jangan juga nggak punya plan gitu. Kayak ketidaksiapan itu bisa terlihat. Maksud saya tanpa menyudutkan pihak mana. Ini kan pelajaran bersama. Kan COVID itu sebelum masuk ke Indonesia sudah berapa bulan yang lalu di tempat yang lain. Gitu loh. Kan itu sangat logis. Someday akan nyampe ke sini sangat logis karena ya semua orang belajar, ada berita segala macam gitu kan. Oke, ini Mas Budi ya, Dokter Budi, bagaimana puas nggak jawabannya? Kalau ini silakan, Mas Budi, silakan. Kalau ada tambahan. Terima kasih Bu Supra. Ya memang ini jadi kendala banget buat kita semua. Apalagi di sisi relaksasi tadi kan kita juga tidak ingin ada penambahan kasus ya Bu Supra ya. Ini juga menjadi PR kita di medis tentunya. Tapi juga bukannya medis aja pakai godam, Dok. Pakai godam harus memang. Pertama kali. Sepakat sekali, Bu. Benar. Apalagi juga tadi yang Ibu sampaikan tentang IF ya, IF. Ya, executive function. Function itu bisa jadi dengan pendekatan knowledge tadi ya bisa, ya yakin juga saya mungkin bisa kita lakukan dalam waktu yang kurang lebih bisa lebih cepat Bu ya. Apalagi sektor-sektor yang kita dekati ya yang high educated dulu kali Bu ya. Sementara yang non educated dalam bentuk sosialisasi kali ya. Bu, ya. Dok, saya tambahin ya, Mas Bis ya, untuk Dokter Budi. Kemarin itu saya ditanyai oleh beberapa profesor kedokteran, Bu Supra, kok pemerintah itu melalui Cambridge-Tech, BRAIN itu kok priority risetnya itu kok untuk kalau mencari obatnya atau obatnya virus itu vaksin. Vaksin itu kan vaksin. Memang nomor satu ya. Kita harus segera menemukan di seluruh dunia, harus berlomba-lomba menemukan secepat mungkin. Lalu membuat APD yang ringkes, tidak panas, kemudian entah kita masih membutuhkan ventilator atau mungkin sakamber itu penyedot ria atau apapun itu, semua itu mempunyai prioritas, menjadi prioritas riset negara kita. Tetapi riset-riset itu kok menyampingkan tadi pertanyaan dokter tadi. Nah, kedisiplinan bagaimana? Kalau nggak disiplin itu nomor satu yang akan menjadi korban adalah nakes gitu. Lalu kalau kolektivistik disuruh lalu social distancing gimana gitu. Lalu ini rekayasa sosialnya bagaimana? Itu kok tidak menjadi prioritas riset dari negara dalam sektor sosial. Itu juga banyak ditanyakan justru dari dokter-dokter sendiri. Karena kan ini permasalahan mereka ngeyel-ngeyel seluruh Indonesia itu kan yang ujung-ujungnya yang repot kan tenaga kesehatan. Ya, betul. Ya itu banyak menjadi sorotan.
Saya jadi ingat tambah satu lagi ya. Mas Budi mungkin cukup ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kan kata Bu Supra, itu kegalauan, anxiety, keresahan, kebingungan. Intinya masyarakat semua pihak sebenarnya ya, perlu kepastian. Di sini perlu leadership yang kuat nih. Kemarin ngobrolin big data analitik itu, ternyata ujungnya arah ke sana. Jadi tadi kan tidak ada, masing-masing punya data sendiri-sendiri. Jadi kasihan nih masyarakat, ada yang bilang Juni, ada yang bilang September. Sementara Donald Trump aja sudah ngomong proyeksi 2021, Presiden sempat mengutarakan di akhir tahun. Nah ini memang menyedihkan ya. Jadi ternyata teknologi itu dampaknya sampai ke psikologis, kan jadi satu lah, udah nggak ada sekat-sekatnya. Itu jadi apa ya, efek domino ya. Jadi tadi ngomongin sektor kesehatan, ekonomi, keuangan, waduh itu ternyata berdampak. Dan memang tadi pada akhirnya pihak kepiawaian pemerintah atau sebagai pemimpin itu memang dibuktikan. Ini ada satu lagi, ini kita sapa dulu senior nih, Pak Taufik Bahudin. Pak TB, panggilannya Pak TB. Pak TB tadi suaranya kemana nih? Nah, ini Prof TB nanya ini. Saya buka unmute. Saya bacakan dulu. Kata Pak TB, saya kok melihat new normal sebagai new national culture. Wah, bahasanya canggih. Yang belum melakukan pemerintah, padahal jadi intinya adalah membangun national networking of meaning dengan ada national share meaning. Misal makna masker yang diberikan Gubernur New York merupakan domainnya national leader yang kita belum punya saat ini. Gimana Pak Taufik? Saya takut salah nih kalau Mas Senior. Takut salah pertanyaannya, itu nanti sampainya salah, jawabnya jadi salah. Gimana Pak TB? Silakan. Benar. Jadi sebagaimana biasa, tadi terlambat ngikutin Bu Supra ya, ini menantang sekali bahan diskusinya. Tapi perlu kita samakan dulu, kalau kita sih nggak masalah. Pemerintah ini belum punya share meaning, melihat COVID ini apa, melihat new normal itu apa. Ini yang belum sama. Jadi kalau yang ngatur aja melihatnya masih macam-macam repot. Saya dari disiplin yang saya bilang ini masalah budaya nih, merubah budaya. Disiplin itu kan bagian dari membangun budaya, membangun nilai-nilai baru. Nah kalau yang nanganin ini nggak ngerti, ini binatang apa, yang satu bilang kadal, satu bilang monyet, kan treatmentnya akan berbeda. Nah itu satu. Kedua, kembali saya mengingatkan dan menyampaikan hukum organisasi dengan berbagai macam jenjang. Perubahan adalah domainnya leader. Yang ketiga, kualitas masyarakat, kualitas follower dari rumah tangga sampai dengan bangsa ada cerminan kualitas orang nomor satu di rumah tangga sampai dengan negara itu. Jadi kalau saya mengatakan kalau begitu apa yang dilakukan? Ya jangan don't expect too much, do the best buat diri kita sendiri, lakukan yang kita bisa lakukan sesuai batas kemampuan. Ini yang saya khawatir. Negara lain udah beres, kita masih amburadul. Bisa lihat, nanti ada statement kurangin PSBB, nanti statement lagi dikendorin, dikencengin. Terakhir, mari kita... Ada statement lagi, boleh sholat id katanya sekarang? Sholat id boleh katanya. Nah itu, coba. Sholat id boleh, if begini. Jadi ngomong teori, dengan mindsetnya saya baca apa? Dengan aturan, semuanya beres. Sistem bukan apa-apa. Yang menentukan sistem bekerja nggak bekerja manusianya, bukan sistemnya. Dia berpikir kayak orang Amerika budayanya. People follow the system, bukan. System follow the people. Ini budaya kita begitu. Sepakati dulu sistemnya apa, sepakati maknanya apa. Kalau udah sepakat, baru kita bikin sistemnya. Nah yang bisa bikin ini kan leader. Tadi Bu Supra ngasih contoh bagus banget. Sebelumnya masalah helm itu nggak pernah berhasil, tapi begitu dibangun kesepakatan, dikasih makna yang sama, semua orang pakai helm. Bahwa helm itu bukan apa, tapi gini-gini. Naik bus pintu ditutup dulu kan nggak, diberi makna yang sama, disepakati orang naik bus pintu ditutup. Jadi menganggap yang begitu itu dianggap soal teknis, saya bilang bukan teknis, share meaning, menyamakan cara melihat, menyamakan memahami, dan kalau sudah bicara meaning, itu kan gambaran dari bilik yang dibangun kan. Ini kembali ke matan. Kalau dengan national leader yang kayak begini, Menkesnya begitu, guyonan, maaf, saya ngomong rada nggak enak nih.
Menkes itu menggambarkan bercanda guyonan COVID hari pertama itu menggambarkan orang yang immature itu. Maaf aja saya bilang, spiritually immature. Orang serius kok dibercandain. Yang istilah Bu Supra ada berapa planning, itu ada terminologinya scenario planning. Kalau begini, if begini. Iya, berpikir dengan scenario planning. Kedua, berpikir dengan scale of priority. Ini enggak, makanya Dr. Tati berteriak, prioritas kita ini apa? Itu enggak ada. Kenapa? Karena identifikasi, memahami, menyepakati, memberi makna yang sama terhadap apa yang dihadapin aja, di antara elit-elit yang memutuskan masih berbeda. Jadi maaf kok saya bilang dari kacamata disiplin saya, ini manajemennya amburadul betul, menggambarkan incapacity dan inkompetensi. Apa yang diharapkan? Ya lakukan yang terbaik mulai dari rumah tangga kita, RT, RW itu aja. Masing-masing kita lakukan. Kalau nungguin pemerintah dari ya sana bingung kita. Besok PSBB, wah bingung. Pak TB kan kita ngomongin 265 juta nih. Kan besok mau lebaran, mau beli baju. Makanya anak abang rame tuh, boro-boro social distancing. Makanya fakta di lapangan. Dari awal itu tidak dibangun. Yang dibangun soal teknis. Tapi meaning, maknanya harus disosialisasikan dan diinternalisasikan sebulan 2 bulan cukup. Tapi mesti leader yang bikin. Bukan leadernya, waduh nanti menterinya ngomong gini, besok gimana orang mau peduli. Dan orang mencari pembenaran. Wah, orang mau jenuh. Jenuh itu kan di pikiran kita. Kalau kita boleh nggak jenuh. Pak TB? Nyun sewu nih, Pak TB. Nyun sewu. Sebelum dijawab sama Bu Supra, boleh nggak saya mengkerucutkan? Kan kita ngomong leader sama leadership, pemimpin dan kepemimpinan. Karena tadi kan harus kompak. Karena banyak pemimpinnya dan harus kompak. Boleh nggak saya coba, sebelum dijawab sama Bu Supra, mensimpulkan, mengkerucutkan, ini masalahnya kan nggak hanya di Indonesia, di negara-negara lain. Ada 2 yang paling penting. Kepemimpinan, juga sistem yang dianut. Karena rata-rata sistem demokrasi itu justru orang semua banyak bersuara, banyak nggak nurut, nggak apa, segala macam. Itu terjadi. Juga itu terjadi di Amerika, termasuk yang tertinggi, di Eropa, ya kan? Sampai bunuh diri. Gitu. Tapi di negara Taiwan gitu ya. Itu mantap. Gimana? Berpikirnya begini. Juga. Tugas tanggung jawab dari leader bukan menyalahkan follower, bukan. Dia tahu followernya nggak disiplin, dia tahu follower begini. Ya tugas Anda ngatasi, cari solusi itu. Jangan dibalik. Jangan kita berbohong karena takut nanti masyarakat panik. Lah bagaimana? Tugas dia dong. Jangan berarti dibalik. Kan tadi ada kaitan dengan pertanyaan sebelumnya Dr. Budi tuh. Jadi disiplin. Apa kita balik aja ke militer aja kali yang memimpin? Bukan, disiplin itu kan nilai. Bukan perilaku tuh gak cerminan dari orang yang nilai itu apa sih? Keyakinan. Makna yang diberikan bahwa kalau nggak disiplin kita begini. Itu jangan dianggap teknis. Bukan, disiplin itu bukan teknis. Tampil dalam perilaku yang menjadi kebiasaan karena orang yakin kalau dia tidak disiplin, dia merasa salah. Dia merasa salah. Rasa ini yang dibangun, nilai ini yang dibangun. Jadi jangan diberikan pemaknaan ya, pemaknaan ya. Ini mengenai culture, masalah value, masalah makna. Ini yang nggak pernah dilakukan. Lah gimana lah, wong nggak ngerti culture. Oke, Pak TB. Ya, coba Bu Supra jawab deh. Ya, oke. Ya, ini yang terakhir ya. Saya. Masih ada lagi. Oh iya. Masih ada lagi satu lagi. Itu. Ulasan saya adalah itu yang dikatakan Pak TB tadi itu sama dengan teman-teman saya senior. Para isinya di sana itu ada rohaniawan, ada dokter senior, ada sosiolog senior, dan kita semua tercengang, termasuk saya. Loh, ini tuh ada sejarahnya toh. Seperti yang dikatakan Pak TB itu kan nilai-nilai sosial. Yang kalau di dunia saya itu adalah domainnya ilmu-ilmu sosial humaniora. Nah ini yang belum align dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sampai sekarang kan belum memberikan nilai. Nilai itu sekarang coba, mengapa kok mereka belum memberikan nilai? Buktinya apa? Buktinya yang masih diuplak-uplak, diurusin itu cuma 2, yaitu kesehatan dan ekonomi. Kesehatan, ekonomi, kesehatan.
Di mana letak value, di mana letak budaya. Dan kalau kita bicara bahwa orang Jawa itu lain dengan orang Papua, bagaimana memaknakan itu kan nggak bisa. Saya ke Papua preaching tentang nilai-nilai, dan nilai-nilainya nilai-nilai Jawa yang mereka nggak ngerti. Jadi hal seperti itu belum nyampe. Pemerintah itu belum nyampe sampai sana. Gitu. Sehingga yang paling bagus ya kalau kita ini pada level bawah ini, RT, RW, dan sebagainya, Dasa Wisma, apa yang bisa kita pakai, apa yang bisa kita lakukan ya pada level yang terendah itu. Kekuatan ibu-ibu PKK itu sangat besar. Kekuatan para penjual jamu di Bantul misalnya, itu sangat besar di dalam mempengaruhi orang-orang sekitarnya. Mengapa tidak memakai cara seperti itu? Dulu ya, kita suka apa enggak? Zamannya Pak Harto itu dengan sistem puskesmas, dengan ada Dasa Wisma, itu kan imunisasi menjadi beres. Kesehatan anak-anak dan ibu hamil menjadi beres. Karena mereka meletakkan nilai di sana dengan memakai budaya setempat. Jadi tidak bisa disamakan apa yang kita lakukan di Bali itu harus sama persis dengan kalau kita mengajak mereka di daerah Padang, Sumatera Barat. Itu yang menurut saya Pak TB itu pemerintah belum sampai ke sana. Cara memaknai caranya pun nggak ngerti. Kalau Bapak tadi mengistilahkan seperti wali kota New York, dia cuma memegang satu masker loh, masker. What the meaning of this masker? Apa artinya ini? Ini kan hanya simbol, tapi di balik satu masker itu kan banyak sekali nilai-nilai yang terkandung. Apa artinya membasuh tangan 20 detik? Ini kan dibawa ke spiritualitas juga bisa sebetulnya. Ahli-ahli agama itu disuruh masuk ke situ, Bu. Jadi semuanya tidak dilakukan oleh pemerintah, nggak bisa. Ngambil air wudhu tuh dimulai dari tangan. Maksudnya gitu-gitu itu kan jadi spiritualitasnya masuk. Bu Supra tuh berpikir leader, Bu. Makanya melihat yang begituan, kita melihat. Tapi orang yang bukan leader, enggak beda melihatnya, Bu. Kita bisa geleng-geleng gitu. Ibu Supra saya sama. Kenapa nggak mengoptimalkan resources atau sumber daya yang bisa, itu nggak ada di mind-nya dia, itu nggak ada. Karena mereka jadi bukan nanti, leader. Pak TB, nanti Bu Supra ini mau buka kelas buat para senior tuh, kelas neuroscience, betul bagus tuh. Ini jadi gini ya, waktunya kan sudah mepet nih, mohon maaf, nyun sewu nih ya, Pak TB, Bu Supra. Nah, ini ada beberapa, misalnya ada teman dari Trubus sudah tadi pergi, terus dari Trina Tale ya, itu juga belum bisa, Melani Arnaldi, ada Muhammad, ada yang mau nanya tentang puasa segala macam. Mungkin ini kan nggak memungkinkan ya. Jadi maksud saya nanti setelah ini saya lihat listnya, dibantu sama Lina sebagai adminnya, kita bikin WhatsApp group, nanti bisa diskusi dari situ kelebihannya. Karena nih waktunya sudah 5.38. Bagaimana, setuju ya? Jadi waktu yang sedikit ini Bu Supra boleh kasih closing statement. Setelah itu kita mungkin lebih santai, mau foto bareng juga boleh. Monggo, silakan. Closing statement-nya itu apa ya? Banyak PR yang masih harus dilakukan oleh kita semua. Saya tidak akan menunjuk pemerintah karena terlalu mereduksi arti dari COVID ini kalau hanya diletakkan itu adalah urusan pemerintah. Itu urusan kita semua, urusan pribadi kita. Kalau kita semua diskusi ini tentang COVID dan executive function, itu sebetulnya kan cuma satu titik dari pasir di lautan, gitu. Sama juga urusan pemerintah itu juga hanya beberapa titik di pasir di lautan. Jadi memang harus kita semua itu selain executive function juga ada hal-hal lain yang berhubungan dengan COVID yang belum, kalau orang Jawa bilang keconggah itu belum nyampe kita pikir sampai sana, belum nyampe kita bicarakan gitu, bahkan belum nyampe terutama ya belum nyampe government itu yang bertugas ngurusi COVID itu. Selama ini setiap malam kita lihat di TV itu nggak ada yang ngomong seperti memberikan makna, kultur dan sebagainya itu. Wah, bagus sekali Bu Supra, keren sekali. Kita tepuk tangan dong. Pak TB mau nambahin boleh?
Pak TB Saya- mau tambahin doa boleh, tambahin advice boleh. Saya terima kasih buat Bu Supra yang menggagas topik seperti ini, dan salam aja buat teman-teman yang senior. Dan saya meyakini tidak ada suatu tantangan, saya nggak pakai istilah masalah, yang hanya bisa diselesaikan dengan satu pendekatan multidisipliner lah, dari berbagai perspektif kita lihat bareng-bareng duduk. Cuman kembali mengatakan ya udah, jangan mengharapkan dari sesuatu yang memang tidak mungkin lah, itu aja. Jika tadi Bu Supra bagus, ya kita lakukan aja, kita lakukan lah, jangan mengharapkan yang orang nggak ngerti gitu ya. Itu aja. Terima kasih Bu Supra. Lesson learn buat kita semua lah. Ya, kita saya buka ini saya tutup ya. Saya buka semua nih, unmute. Mungkin mau foto dulu sementara. Coba teman-teman yang bisa membuka kameranya, videonya, supaya ini kesempatan emas bisa berjumpa. Bu Supra, apa kabar? Bisa Baik. berjumpa ya. Gambarnya hilang. Gambarnya hilang. Nah, ini kita screenshot dulu, foto dulu bersama ya. Coba 1, 2. Tidak. Nah, lagi. Yang lain, Bu Tika, Bu Wiwik, Pak Tokirin, Bu Jayanti, Wulandari, Bidari, Erwi, dan Dian. Silakan kalau mau. Kita pas lagi foto bersama nih. 1, 2, 3. Lagi. Enak sekali ya foto. Nanti kita bagikan, nanti kita bikin WhatsApp grupnya. Kita ucapkan lagi terima kasih Bu Supra, teman-teman semua yang berpartisipasi. Mohon maaf segala kekurangan, teman-teman yang masih pertanyaan masih nyangkut, nanti kita terusin di WhatsApp grup. Nanti mungkin materinya saya bagikan juga ya Bu Supra ya. Nah, biasanya nanti hasilnya juga kita taruh di YouTube, tapi untuk respect terhadap yang membayar, kita biasanya unlisted. Di YouTube kan namanya unlisted. Unlisted itu kita bagikan, tapi kalau di browsing nggak ada. Tapi nanti bulan depan akan kita buka. Kadang-kadang saya juga izin Bu Supra, saya kadang-kadang bikin tulisan juga. Yang tetap mengindahkan narasumbernya. Oke, teman-teman, mungkin kalau mau ada yang ngomong, saya sekarang sudah bebas, saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Supra. Terima kasih, Bu Supra. Ya, sama-sama. Selamat berbuka puasa. Iya. Bu Tiwi masih bertahan. Ya. Putrina Harusnya Jogja udah duluan ya? puasa. Harusnya di Jogja udah duluan ya? Udah duluan buka ya? Udah, tadi Trina dari Manado itu udah cabut. Bogor masih 3 menit lagi. Oh. Itu Bu Studio ya. Ya. Yuk, Ya, baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uri. Pak Taufik harus diteruskan tuh diskusinya tuh Bu Supra. Iya, harus support. Oke, dadah. Makasih semua.